Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang Bu Santi bersama Pak Nizam dan Bu Nita akan mengajak kalian berkeliling. Nah, kita akan berkeliling ke tempat penanaman sayuran. Tapi, tempat penanaman sayuran kali ini berbeda dari yang lainnya loh. Nah, pasti kalian penasaran ya? Kalau penasaran, yuk ikuti kami dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam pekarangan untuk menanam sayuran. Jadi, ada yang sudah tahu kita berada di tempat apa? Sekarang kita berada di penanaman sayuran hidroponik. Ada yang tahu apa itu hidroponik? Secara umum, tanaman hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Nah, salah satunya budidaya sayur ini anak-anak. Nah, ada beberapa cara untuk penanaman hidroponik. Di antaranya ialah cara larutan statis dan larutan air. Secara larutan statis, ini lebih mudah karena bahan yang digunakan lebih murah dan mudah untuk dicari, seperti botol-botol bekas dan kaleng-kaleng bekas. Sedangkan secara larutan air biasanya menggunakan pipa atau tangan dan pompa. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk penanaman hidroponik antara lain benih, pupuk, pipa pralon, net pot atau wadah kecil, rock wool, bak plastik, pH meter, sumbu panel, dan nutrisi. Perawatan tanaman hidroponik sendiri sebenarnya mudah-mudah sulit. Kita harus memupuknya, mencari bibit yang berkualitas, persiapan media yang sudah dijelaskan tadi dengan baik, dan penyemaian biji tanaman. Manfaat dari penanaman hidroponik antara lain, yang pertama, penggunaan air menjadi lebih efisien. Yang kedua, tanaman akan lebih cepat tumbuh. Yang ketiga, tidak membutuhkan media tanah sebagai media utama. Yang keempat, hasil panen yang dihasilkan bisa lebih banyak. Yang kelima, proses memanen yang lebih mudah. Yang keenam, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang ketujuh, hasil panen yang dihasilkan akan lebih steril. Yang kedelapan, resiko terkena penyakit hama lebih sedikit. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan pupuk. Selanjutnya, tanaman apa saja sih yang bisa ditanam menggunakan hidroponik? Nah, ini dia tanaman yang bisa ditanam dengan hidroponik. Ada sawi, selada, cabai, stroberi, kangkung, tomat, paprika, dan terong. Itu dia tanamannya ya. Dan masih ada banyak tanaman lain yang bisa ditanam menggunakan hidroponik. Bagi anak-anak yang di rumah mempunyai alat dan bahan untuk menanam hidroponik, bisa dicoba ya. Sekarang Pak Nizam bersama dengan salah satu pemilik hidroponik bernama Mas Ade. Akan melakukan sesi tanya jawab. Mas Ade, sudah berapa lama Mas Ade menekuni dunia hidroponik ini? Sudah 2 tahun ini. 2 tahun ya. Kemudian bagaimana awal mula Mas Ade ini melakukan kegiatan hidroponik? Ya, awal mulanya cuma hobi, Mas. Sama hobi sekedar pengen tahu hidroponik itu apa sih sebenarnya. Saya pernah main ke tempat Sragen, teman-teman, ke Tawangmangu, ke Palur. Saya pelajari satu persatu, saya beli styrofoam 1, 2, 3, terus saya jual styrofoam. Saya kembangkan uangnya itu buat modal hidroponik. Pelan-pelan bertahap saya
mengalami ya namanya juga usaha ya Mas ya. Kadang ya naik, kadang turun itu udah biasa. Ya, seperti itu. Lama-lama saya udah punya pralon 1, 2, 3. Lama-lama udah jadi 3 meja. Untuk di dunia hidroponik ini, apakah ada kesulitan tertentu dalam penanaman dan lain sebagainya? Ya, itu pasti ada Mas. Tiap usaha pasti ada kesulitan dan kemudahan itu pasti ada. Ada plus minusnya itu juga pasti ada. Dulu saya pernah pertama kali nanam selada dan pakcoy itu daunnya nggak sehijau yang miliknya teman-teman. Dan ternyata milik saya jadi kuning kayak daun kekuningan gitu Mas. Oh iya. Ternyata itu kesalahan pH air. Ternyata pH air dan ppm itu harus diperhatikan. Hidroponik sekian gitu. Jadi di hidroponik itu pH-nya harus 6,5 sampai 5,5. Nah, di situ saya belum mengontrol karena saya belum tahu pH down itu. Akhirnya saya belajar akhirnya bisa. Tanaman apa yang biasanya Mas Adi ini tanam di media hidroponik? Saya biasanya nanam selada sama pakcoy. Fokusnya di situ sama daun mint. Apakah ada perbedaan penggunaan media hidroponik dengan tanah biasa? Oh pasti ada Mas. Kalau hidroponik itu pakai media tanamannya pakai rock wool. Rock wool itu busa yang kuning di belah-belah menjadi beberapa bagian. Kalau yang biasa kan cuma disemai di tanah itu ada. Terus juga kandungan nutrisinya juga beda. Tidak memakai pestisida kayak di tanah kan biasanya pakai urea, fosfa. Kalau di hidroponik itu enggak, pakai cuma nutrisi organik gitu. Biasanya hasil dari hidroponik ini dijual kemana Mas Adi? Saya biasanya jual ke tempat pasarnya pasar Nogosari, Kebab Nogosari. Kadang juga teman-teman online komunitas saya Koisura itu. Terus tetangga sebelah kalau ada yang pesan gitu, saya jual. Terakhir, untuk keunggulan dari hidroponik sendiri. Keunggulan hidroponik itu sayurannya krenyes Mas. Krenyes. Rasanya krenyes tanpa pestisida kan beda rasanya. Oh, iya. Beda sama yang di kimia. Maksudnya bisa bandingin nanti kalau semisal beli di punya saya, kalau sudah mulai panen sama beli di tempat pasar itu juga kualitasnya juga beda. Kalau organik yang di banyak pestisidanya itu 1 hari layu, kalau punya saya 4 hari nggak layu. Terima kasih Mas Ade atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih, itu dia tadi sesi tanya jawab bersama Pak Nizam dan Mas Ade. Cukup sekian kegiatan kunjungan kali ini. Semoga dengan adanya kunjungan ini, anak-anak di rumah lebih semangat lagi untuk tetap belajar di masa pandemi ini. Jangan lupa tetap semangat, Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.